Eh, Jadi salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Samosir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S811. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini kita diminta untuk membuat uh, membuat sebuah fungsi untuk melakukan sorting menggunakan bubble sort pada kode program yang sudah saya buat di praktikum 3. Nah, terus kita juga diminta untuk melengkapi kode program di bawah ini, kode program agar dapat melakukan sorting pada data siswa. Di sini ada kode program yang harus dilengkapi, ada student, app, dan student helper. Langsung saja ke kodenya. Jadi ini kodenya. Ya, yang pertama ini ada bubble sort. Jadi ini kode dari praktikum 3 ya, linked list. Nah, untuk penjelasan mengenai kode linked list ini sudah saya jelaskan di pada video praktikum 3. Nah, jadi metode baru yang ditambahkan itu adalah metode bubble sort. Jadi metode bubble sort ini gunanya seperti namanya, itu menerapkan pertukaran bubble sort pada linked list yang sudah dibuat. Nah, di sini ada looping ya, pertama-tama, dimana loopingnya ini dia akan menentukan beberapa kali kita harus melihat seluruh listnya. Nah, kalau misalnya dia ada itu 5 elemen, jadi cara kerja loopnya ini, kalau misalnya dia ada 5 elemen, kita butuh maksimal 4 kali putaran besar untuk memastikan semuanya berurut. Jadi loopnya ini dia akan berjalan dari i-nya itu sampai 0, sama dengan 0, dan dia akan berhenti di panjang link listnya dikurangi 1. Dan setiap kali satu putaran itu dia sudah selesai, maka satu angka terbesarnya itu sudah pasti berada di posisi yang benar. Nah, di sini ini gunanya buat mereset posisi. Jadi habis selesai lah loopingnya yang pertama. Nah, dia kan akan memulai loop baru. Jadi di loop baru ini akan dibandingkanlah dari depan lagi. Makanya currentnya itu diatur sama head. Jadi dia setiap kali loop i dimulai, dia akan memulai dari head. Oke, terus ini ada looping lagi. Jadi looping ini gunanya buat membandingkan dua angka yang bersebelahan dari awal sampai batas tertentu. Ini sama ya kayak yang di atas ini, cuman ada beberapa perbedaan. Jadi di sini kan ada length. Kalau di atas ini kan dia cuma length min 1 kan. Di sini kan dia length min i min 1. Jadi ini bedanya itu setelah putaran pertama angka terbesar dia sudah di belakang. Jadi kita itu gak perlu lagi ngecek belakangnya. Jadi area yang dicek itu dia semakin sedikit lah setiap loopingnya. Ya. Terus ini ada if conditional. Nah, if conditional inilah perbandingannya. Ya, ini ya perbandingannya. Nah, di sini jadi if-nya ini dilakukan di dalam loop J ya. Jadi ketika loopnya itu berjalan, sistemnya itu akan membandingkan apakah angka yang current ini dia lebih besar, apakah dia lebih besar dari angka yang di depannya ya, atau next node value. Terus kalau misalnya dia memang lebih besar, dia akan bertukar tempat. Dan itu dia akan, jadi angka yang lebih besar itu dia akan masuklah, akan didorong, digeser ke kanan. Ya, caranya itu gimana biar bisa bergeser ke kanan? Jadi itu di sini ya. Jadi biar angka yang lebih besar itu bisa bergeser ke kanan, itu dia kita menggunakan variabel sementara yang bernama temp, agar nilai aslinya itu dia nggak hilang waktu ditimpa. Nah, terus setelah itu habis selesai lah dibandingkan kan, kita bisa geser
satu langkah ke kanan untuk membandingkan pasangan berikutnya. Nah, terus begitulah seterusnya sampai loop J itu selesai. Kira-kira seperti itu. Terus ini ada kode program yang digunakan untuk menjalankan programnya. Langsung saja kita jalankan programnya. Jadi ini ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa di sini kan dimasukkan datanya 10, 30, 20, 50 dan 5. Ini sebelum data yang sebelum diurutkan ini segini, dan setelah diurutkan dia akan menjadi terurut sesuai dengan prinsip bubble sort. Di mana pada prinsip bubble sort itu dia dia akan memindahkan nilai terbesar itu dia ke belakang secara berulang-ulang. Jadi nilai yang paling belakang lah di belakang. Kira-kira seperti itulah untuk bubble sort. Nah, selanjutnya ini ada selanjutnya tadi kita juga di tantangan kedua kita diminta untuk melengkapi kode program agar dapat melakukan sorting. Nah, jadi kira-kira berikutlah 3 kode program tadi yang diminta yang kita diminta untuk diperbaiki. Jadi di sini ada kode app ya. Jadi di app ini saya tidak memperbaiki apa-apa pada kode app ini karena menurut saya sudah baiklah, dan dia dapat berjalan dengan baik tanpa perlu menambahkan atau mengurangi metode dan lain-lain lain. Untuk student, jadi kode student ini juga menurut saya sudah cukup baik lah, karena student ini hanya mendefinisikan dan konstruk dan berisi getter dan setter untuk student helper untuk app-nya. Iya, di sini cuma mendeklarasikan saja, sehingga di sini serta di sini juga ada format printnya, dimana di sini dia ada garis-garisnya gitu. Jadi %s garis .f jadi ya, dimana jadi dia nim akan garis terus nama garis terus core. Jadi di kode student ini di student Java ini saya tidak menambahkan kode apa-apa karena menurut saya sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang dipikirkan. Nah, untuk di student helper ini agak berbeda ya, karena student helper ini dia seperti namanya itu kelas pembantu, dimana student helper ini berisi metode-metode yang digunakan untuk memproses data dari array objek student. Jadi student helper ini kalau dari modul tadi memiliki tiga fungsi utama, dua fungsi utama. Jadi gunanya itu menampilkan data dan mengurutkan data. Nah, jadi metode yang saya tambahkan di sini itu dia ada print. Jadi print ini gunanya apa? Print ini dia untuk mencetak semua data mahasiswa yang ada di dalam array ke terminal atau mengembalikan semua data mahasiswa. Nah, jadi di print ini dia ada looping. Jadi loopingnya ini kita pakai for each untuk setiap objek student. Terus di sini ada null ya. Kalau misalnya jadi if student null ini kalau misalnya dia nggak ada kalau misalnya kosong studentnya, berarti dia akan mengembalikan null. Dan sistem output student ini untuk mengembalikan datanya. Terus ada method sort. Jadi method sort ini untuk mengurutkan datanya. Jadi pada method sort ini dia digunakan algoritma bubble sort ya. Karena bubble sort itu dia kompleksitasnya lebih sederhana, serta sudah diimplementasikan juga di tantangan praktikum nomor 1. Jadi tinggal membuat seperti yang sudah dibuat di tantangan praktikum nomor 1. Jadi bubble sort itu dia ada dua konsepnya itu dia akan menggunakan dua looping.
Dimana di sini dapat dilihat loopingnya itu ada loop luar dan loop dalam. Jadi loop dalamnya itu dia akan membandingkan elemen yang bersebelahan, serta loop luarnya itu dia akan menjalankan sortnya ini sampai n-1, yaitu jumlah 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 panjang listnya dikurangi dengan 1. Terus di bubble sort ini juga ada dipanggil juga metode shoot swap. Jadi metode shoot swap ini gunanya buat menentukan aturan urutannya lah. Jadi urutan dimana di sini kan urutannya itu yang diminta di soalnya itu dia kan ascending atau kecil ke besar. Ya, sorry, ascend tadi shoot swap ini dia berdasarkan bubble sort ya, dimana bubble sort tadi itu kan dia yang besar di sebelah kanan ya, jadi kayak ascending lah dia, berarti dari kiri kecil sampai ke kanan besar. Nah di mana di shoot swap ini di sini ada beberapa akan menerima parameter student S1 dan student S2. Jadi di sini ada beberapa kondisional ya. Nah, kondisionalnya ini jadi sebenarnya ini sama ya semuanya kondisional ini kalau kita lihat. Jadi intinya kalau misalnya skornya itu berbeda, dia akan langsung ditentukan berdasarkan skor. Jadi sesuai dengan bubble sort tadi, jadi skor yang lebih besar itu dia akan digeserkan lah ke sebelah kanan. Terus ini juga ada name, if conditional name. Ini sama ya konsepnya kayak skor tadi. Dimana kalau name ini dia kalau misalnya lebih oh sorry. Jadi kalau name ini kayak jaga-jaga lah kalau misalnya skornya itu dia bisa sama. Jadi kalau misalnya skornya itu sama, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi dia akan membandingkan namanya. Nah, kalau misalnya nama S1-nya itu lebih besar secara abjad, maka posisinya itu akan ditukar. Misalnya kayak Budi sama Ada. Nah, B itu kan dia lebih besar urutan alfabetnya daripada A kan, makanya dia terus sehingga dia akan bertukar posisi. Jadi Budi lah di sebelah kanan, Ada sebelah kiri. Terus ini yang terakhir NIM. Jadi NIM ini kalau misalnya skor sama dan namanya juga sama, maka pilihan terakhirnya itu dia akan membandingkan NIM-nya. Jadi kira-kira itulah yang iya. Terus kita jalankan programnya. Bisa kita pilih tiga orang lah. Saya Johan. Terus NIM-nya itu sorry. Tiga orang. NIM dulu. Saya 11S2411. Terus nama. Baru skornya 80. Baru Budi, terus 1, baru 76, dan Rika, terus 11S 2402. Nilainya kita bikin sama aja 80. Nah, jadi di sini kan dia akan programnya ini akan menerima array-nya dulu sebelum diurutkan. Ya setelah programnya menerima array, dia akan mengurutkannya berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi kira-kira sekianlah penjelasan dari aktivitas praktikum yang sudah saya lakukan. Terima kasih.